Pasukan memukul kepala Husain dengan pedang sampai berdarah. Ada yang melepaskan anak panah dan mengenai leher Husain. Mereka menyerang dari segala penjuru. Anas melaporkan bahwa ketika kepala Husain dibawa oleh Ubaidillah bin Yazid, yang kemudian memainkan tongkatnya. Tragedi Karbala adalah tragedi yang sangat memilukan bagi kita kaum muslimin, di mana cucu kesayangan Rasulullah yaitu Husain bin Ali yang meninggal karena dipenggal kepalanya. Peristiwa ini terjadi pada 10 Muharram 61 Hijriah atau 10 Oktober 680 sebelum Masehi. Lalu, kenapa sih tragedi ini harus terjadi? Apalagi tragedi ini melibatkan sesama muslim. Apa hanya karena saling ingin berkuasa sampai rela saling membunuh? Mungkin benar, politik itu sangat kejam. Siapa yang tak sejalan akan langsung dihabisi. Oke, langsung saja kita masuk ke dalam pembahasan cerita ini. Sebelum kita menuju ke tragedi Karbala, saya akan membahas asal-muasal peristiwa yang terjadi, di mana setelah wafatnya Nabi Muhammad SAW terjadi perselisihan siapakah yang pantas memimpin kaum muslimin. Setelah bermusyawarah, akhirnya Abu Bakar terpilih menjadi khalifah untuk mengisi kekosongan pemerintahan dengan sejumlah alasan, yakni orang pertama yang membenarkan peristiwa Isra Mi'raj, orang yang setia mendampingi Nabi Muhammad dalam perjalanan hijrah, dan orang yang sangat gigih melindungi orang-orang yang memeluk agama Islam. Setelah Abu Bakar meninggal dunia, kekhalifahan diteruskan oleh Umar bin Khattab, kemudian dilanjutkan oleh Utsman bin Affan, dan kemudian diteruskan oleh Ali bin Abi Thalib. Keempat sahabat Nabi itu disebut juga dengan Khulafaur Rasyidin. Khulafaur Rasyidin adalah 4 sahabat Nabi yang dipercaya oleh kaum muslimin untuk menggantikan Nabi Muhammad setelah beliau wafat. Dan setelah kematian khalifah terakhir Ali bin Abi Thalib, maka berakhir pula masa Khulafaur Rasyidin. Sebelum terjadi tragedi Karbala, telah terjadi banyak konflik antara kaum muslimin, dan konflik inilah yang memicu terjadinya tragedi Karbala karena ketidakpuasan Muawiyah terhadap kepemimpinan Ali bin Abi Thalib. Alasan Muawiyah enggan membaiat Ali adalah karena permintaan Muawiyah kepada Ali untuk segera menuntut balas atas kematian Utsman bin Affan. Selain itu, Ali juga bermaksud untuk mencopot jabatan Muawiyah selaku gubernur di Syam sebagai langkah sterilisasi negara dari aparatur lama yang tidak satu versi. Muawiyah tidak setuju dan akhirnya berargumen yang berhak menentukan jabatan bukan hanya orang dari Madinah, mengingat semakin luasnya kekuasaan politik Islam. Sampai pada puncaknya meletuslah pertempuran antara Ali dan Muawiyah yang disebut Perang Siffin yang terjadi pada bulan Safar tahun 37 Hijriah. Dari peristiwa ini, umat terpecah menjadi 3 kelompok. Pertama, kelompok yang setia dengan Ali yang menamakan dirinya sebagai Syiah. Kedua, kelompok yang setia kepada Muawiyah. Ketiga, kelompok sempalan dari Ali yang kemudian dikenal dengan nama Khawarij. Hal itu menyebabkan terbunuhnya Ali bin Abi Thalib oleh seorang Khawarij. Dan setelah Ali meninggal, masyarakat Kufah pun melantik Hasan sebagai pengganti Ali. Namun, hal tersebut membuat Muawiyah berang karena ia juga sangat berambisi untuk memimpin kaum muslimin. Karena Hasan tidak menginginkan peperangan, ia pun akhirnya memilih untuk mundur agar supaya perpecahan umat muslim segera berakhir. Sebenarnya, Hasan tidak serta-merta menyerahkan kekuasaannya. Namun, setelah dia dihianati oleh Ubaidillah bin Abbas yang menyeberang ke kubu Muawiyah karena dijanjikan uang, Hasan akhirnya menyerahkan kepemimpinan kepada Muawiyah dengan beberapa perjanjian, yang salah satunya berisi apabila Muawiyah meninggal lebih dulu, maka kepemimpinan akan diserahkan kepada Hasan bin Ali. Namun, justru Hasan meninggal terlebih dahulu karena diracun. Hasan meninggal pada tanggal 5 Rabiul Awal 50 Hijriah atau 2 April 670 Masehi. Beberapa sumber awal melaporkan bahwa ia diracun oleh istrinya yang berkhianat
kepada Yazid bin Muawiyah. Muawiyah pun membatalkan perjanjiannya dengan Hasan. Lantas, ia pun memastikan bahwa putranya Yazid bin Muawiyah dapat diterima sebagai penerusnya. Berbeda dengan Khulafaur Rasyidin yang dipilih langsung oleh kaum muslimin, pemilihan Yazid sebagai khalifah dipilih langsung oleh ayahnya. Tentu, ada yang tidak setuju atas pemilihannya Yazid. Sementara itu, penduduk Kufah mengundang Husain untuk datang ke Irak untuk dinobatkan sebagai khalifah. Husain bin Ali pun setuju. Ia pun mengirimkan Muslim bin Uqail bin Abi Thalib ke Kufah. Muslim bin Uqail berangkat ke Irak dan berhasil mengambil baiat 30.000 penduduk Irak. Semuanya berjanji akan mendukung Husain sebagai khalifah. Diiringi rombongan besar, Husain berangkat menuju Kufah. Begitu mendengar sikap para penduduk Kufah di Irak dan adanya keberangkatan Husain bin Ali, Khalifah Yazid pun murka. Ia segera memecat Nu'man bin Bashir, gubernur wilayah Irak, dan menggabungkan wilayah itu dalam kekuasaan Abdullah bin Ziyad, gubernur wilayah Iran yang sudah berhasil mengambil baiat atas para tokoh di Basrah. Bersamaan dengan itu, Yazid juga memerintahkan untuk menangkap Husain bin Ali dan pasukannya. Gubernur Abdullah bin Ziyad tiba di Kufah terlebih dahulu daripada Husain dan pasukannya. Dengan mudah, ia merebut dan menduduki wilayah Kufah. Para penduduknya berbalik mengangkat baiat kepada Yazid bin Muawiyah. Muslim bin Uqail ditangkap dan dijatuhi hukuman mati. Abdullah bin Ziyad segera membentuk pasukan yang sangat besar yang terdiri dari 2.000 tentara berkuda dan mempercayakan pimpinannya kepada Al-Hur bin Yazid untuk menghadang rombongan Husain. Berita tentang dikuasainya Kufah dan dibunuhnya Muslim bin Uqail sampai ke telinga Husain. Namun, karena yakin penduduk Irak dan Iran berpihak kepadanya, Husain tetap bersikeras untuk melanjutkan perjalanannya. Beberapa pengikutnya yang setia menasihati Husain agar kembali ke Mekah atau berbalik ke Yaman. Namun, Husain tetap bersikeras. Walau demikian, ia memperbolehkan pasukannya untuk memilih ikut atau kembali ke Mekah. Akhirnya, sebagian pengikutnya kembali ke Mekah. Hanya 31 orang penunggang kuda dan 40 pejalan kaki yang mengiringi perjalanan Husain. Rombongan kecil itu terus melanjutkan perjalanan. Di sebuah tempat bernama Sirrah, rombongan Husain berpapasan dengan pasukan Al-Hur bin Yazid. Al-Hur sempat kaget melihat rombongan kecil di hadapannya, sebab berita yang ia dengar, Husain datang bersama pasukan besar. Ia tak berani gegabah, lalu menghentikan pasukannya dan mengambil posisi bertahan. Sementara itu, Husain masih yakin pasukan besar di hadapannya akan kembali berbaiat. Sempat terjadi negosiasi, tetapi memenuhi jalan buntu. Sepucuk surat datang dari Abdullah bin Ziyad yang memerintahkan untuk segera mendesak pasukan Husain. Pasukan kecil itu terus terdesak di sebuah padang gersang. Ya, Karbala. Pertempuran tak seimbang pun tak terhelakkan. Seluruh pengikut Husain hampir semuanya gugur. Hanya para wanita dan anak-anak yang dibiarkan selamat. Pasukan memukul kepala Husain dengan pedang sampai berdarah. Husain membalut luka di kepalanya dengan merobek jubahnya, dan dengan cepat balutan kain itu penuh dengan darah Husain. Ada yang melepaskan anak panah dan mengenai leher Husain. Namun beliau masih hidup dan memegangi lehernya menuju ke arah sungai karena kehausan. Samir bin Zil Jausan memerintahkan pasukannya untuk menyerbu Husain. Mereka menyerang dari segala penjuru. Mereka tidak memberinya kesempatan untuk minum. Ibn Katsir menulis, yang membunuh Husain dengan tombak adalah Sinan bin Anas bin Amr Nakhai, dan kemudian dia menggorok leher Husain dan menyerahkan kepala Husain kepada Khawali bin Yazid. Anas melaporkan bahwa ketika kepala Husain dibawa oleh Ubaidillah bin Yazid, yang kemudian memainkan tongkatnya menyentuh mulut dan hidung Husain, Anas berkata, "Demi Allah, aku pernah melihat Rasulullah mencium tempat engkau memainkan tongkatmu ke wajah Husain ini." Pada hari terbunuhnya Husain, Imam Suyuti mengatakan, dunia seakan berhenti selama 7 hari. Mentari merapat laksana kain yang menguning.
Terjadi gerhana matahari. Langit terlihat memerah selama 6 bulan. Terpenggalah kepala Sayyidina Husain dan diracunnya Sayyidah Hasan. Pernah dipaparkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kala itu Husain cemburu karena Rasulullah sering mencium bibir kakaknya, sedangkan ia hanya dicium di bagian leher. Rasulullah berbicara kepada Fatimah, "Kenapa Hasan selalu aku kecup di bibirnya? Karena dia akan mati diracuni oleh orang terdekatnya, dan seluruh isi perutnya akan keluar dari mulutnya. Sedangkan engkau Husain, sering aku cium di lehermu, karena engkau akan syahid dengan leher terputus." Begitulah kisah tragis dari cucu kesayangan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang bernama Sayyidina Husain bin Ali.